Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tommy Ramadhani. Umur nanti di Agustus insya Allah 45 tahun. Kegiatan sebagai pegawai swasta, kemudian mencoba menyelesaikan studi di Universitas Terbuka, ambil program ilmu komunikasi. Terakhir coba aktif di PSI sendiri di Bandung Kulon. Coba masuk di Komisi C, membawahi bidang antara lain pekerjaan umum, tata ruang, bangun gedung, kemudian perhubungan dan telekomunikasi, sumber daya alam dan energi, perumahan dan pemukiman, bisa di next, pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa di next. Fungsi anggota legislatif sendiri ada 3, legislasi, anggaran, pengawasan, semuanya bisa di next. Jadi kalau saya visinya cuman melaksanakan fungsi anggota dewan itu sendiri dengan selalu berorientasi pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan DNA PSI sendiri, anti korupsi dan anti intoleransi. Next. Misinya antara lain mendengar, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Bandung tentunya, kemudian menggalang, merencanakan dan membuat legislasi, anggaran, dan yang berpihak maksud saya kepada kepentingan masyarakat Kota Bandung. Yang terakhir, membangun dan mendorong kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk berperan aktif melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah, baik produk kebijakan maupun pelaksanaan kebijakannya. Next, saya rasa demikian. Ini ya. Oke. Kemarin soalnya ada revisi lagi dari punya. Betul, itu pergantian yang terakhir. Jadi agak kesulitan saya untuk turun sampai ke ranting kalau di struktural kepengurusan inti tidak lengkap begitu. Karena keinginan saya pribadi kemarin ketika ada meeting atau ada rapat, tidak hanya saya sendiri yang maju ke depan, cuman bisa diwakilkan oleh yang lain, biar tidak one man show kira-kira begitu bahasanya. Nah, itu yang selalu terkendala. Kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman di DPD. Jadi kalau saya kemarin akhirnya berpikir begini, bro, nggak usah mikirin yang tidak ada, yang ada kita maksimalkan aja ya. Kalau memang infeknya sendiri ya sendiri gitu. Apa yang bisa dikerjakan ya kerjakan gitu. Mengenai hasilnya nanti, ya nanti bisa kita evaluasi bareng. Karena kalau harus menunggu yang ideal baru bergerak, tidak akan pernah bergerak, bro. Menurut saya pribadi tapi. Jadi kesulitannya sih di situ, bro. Kalau sampai ke misalnya di-push ke ini, saya nggak bisa, bro. Cuman kalau untuk milih nanti PSI lah ya. Cuman kan nggak bisa kita lihat sampai di 24 nanti kan, komitmen atau omongan yang begitu kan nggak bisa kita ukur begitu. Maksud saya sekarang, bro, untuk bikin struktur KSB juga itu udah 2 kali. Betul. Gimana buat dipilih hampir ribuan orang kalau 3 itu susah banget buat terganti gitu, maksud saya. Ini udah 2 kali, ini Bandung Kulon saya ingat banget. Baru kemarin ganti lagi. Jadi kan KSB itu kan harusnya orang terdekat ketua. Betul. Artinya orang yang paling dipercaya, orang yang bisa diandalkan. Betul. KSB saya itu semua pasukan tempur semua. Itu semua bisa diandalkan. Bahkan waktu ketua saya juga orang tempur semua. Dan itu nggak berbayar. Dan harus keliling Jawa Barat, bukan keliling dekat-dekat. Situ, bro, maksud saya. Sekarang Bro Tommy, ketua DPC, yang mau nyalon sebagai anggota dewan, tapi untuk membenahi struktur, jangankan sampai DPRD, di KSB itu gonta ganti gimana? Nah, langkah ke depan Bro Tommy itu seperti apa? Berarti kan gini, kalau saya lihat tuh Bro pindah-pindahnya jauh. Kalau sudah bikin dulu,
bro ini Bapilu 2019 Kota Bandung, berarti kan bro linknya itu harusnya luas. Kalau Bapilu ya, apa bro nggak punya teman deket atau nggak bisa merangkul apa? Kalau ada itu seperti apa itu saya pengen tahu. Kalau semua visi misi kok nggak saya tahu itu jadi bagus. Nah ini yang menjadi catatan saya sih bro. Maksudnya kenapa saya seperti ini? Saya tuh pengen ini gelombang satu ini gelombang pengurus, gelombang internal. Saya nggak mau internal bergerak, tapi asal-asalan, untung-untungan. Untung-untungan besok aku bisa jadi dewan, tapi yang nggak berukur, nggak terukur. Yang kayak 2019 PS ini untung banyak yang milih gitu. Jangan begitu. Maksud saya pengennya semua bisa bergerak dan kalau perlu ada kesulitan apa di PPC ya harus segera eksekusi. Siap. Ya, jadi kendalanya bro, kami harus banyak koordinasi sama DPD. Ya. Baik. Karena kan kalau bro untuk rencana juga aja sulit, apalagi 3.000 nanti, apalagi melawan satu dan dua terus 5.000. Iya. Ya kan? Itu bro. Jadi strateginya apa bro? Kalau strategi, saya percaya begini bro, perjuangan itu nggak bisa sendiri gitu. Jadi apalagi yang sifatnya masif seperti ini ya. Jadi peran terkecil pun harus kita hitung begitu. Jadi saya sepakat sebenarnya dengan struktural ranting itu nanti menghasilkan output segini, saya sepakat. Cuman balik lagi nanti kalau bicara strategi, setiap person yang ada di situ punya strategi masing-masing. Saya kira begitu. Cuman ada baiknya peran Bapilu, kembali lagi, itu menjadi acuan bro, bagi kami caleg untuk memainkan atau memasuki celah itu sendiri. Saya pernah sempat ngobrol juga ke beberapa teman, kalau cuma data mas ya sambil duduk-duduk di kafe juga bisa ambil. Cuman bagaimana mengolah data itu, kalau bicara tadi saya dengar berapa sih jumlah minoritas. Nah itu kan potensialnya harus orang minoritas juga yang ditaruh di sana. Jangan saya yang ditaruh di sana, nggak akan ada impact gitu yang besar gitu loh. Nah hal-hal yang begitu maksud saya ya harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Kalau opini saya pribadi gitu loh bro, Ketua. Jadi gini sih bro, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti deh sama ketua DPD sekalian lagi deh. Oke, selamat malam, Pak Buya. Selamat malam. Dari struktur, jadi dari catatan begini. Tadi ketua juga udah menanyakan struktur juga beberapa yang ganti. Itu kita mau ngomongin kinerja sebagai ketua DPC. Mungkin oke lah, struktur akan diperbaiki. Tapi bagaimana kalau kesiapan secara kos atau logistik ke depannya, apakah saat ini sudah benar-benar siap atau masih seperti apa? Kalau bicara siap, saya rasa mau tak mau, suka tak suka harus siap. Mengenai nanti caranya bagaimana, sekali lagi, kalau saya percayanya kolektif. Bro, jadi nggak bisa sendiri. Kalau sendiri berdasarkan kalau bicaranya data, nggak seorang pun yang dari PSI kalau bicara itu menang sendirian nggak ada. Kalau bicara yang di kemarin ya, apalagi yang sekarang. Nah, bagaimana mengambil peran-peran atau celah-celah menurut saya yang bisa benar-benar ada potensi. Kalau memang daerah situ voter ya sudah. Kenapa misal saya ada di dapil 6? Karena saya melihat Dokris itu minoritas yang ini, yang coblos. Artinya dengan 100.000
Romi ini nggak punya peta lah, suara nanti ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kira-kira pencapaian suara nanti target di berapa nih? Kalau target harusnya bisa. Kalaupun ada Berapa? Saya kan hanya ya kalau untuk berapa? 3.000 terus begitu. Kalau target ya sebenarnya banyak gitu. saya nggak bisa kasih angka ini bro pasti gitu atau perkiraan pun saya nggak berani kasih ini karena kalau politik kan ini walaupun saya baru juga di politik bro, jadi nggak ada yang pasti gitu, apalagi bicaranya swing voter, nggak bisa. Bicara misal kemarin ke teman saya di angkatan 98 di Palembang sempat ngobrol di Instagram, saya tanya kos berapa dari Golkar, 2019 150 juta keluar, di 2000 sebelumnya di 2019 bengkak menjadi 350. Saya pikir yang pemilihnya itu maksud saya apa ya, struktural lah ini ya, masih bisa mengeluarkan budget yang sebegitu besar, agak ini juga agak masuk di logika saya sebenarnya, cuma hasil obrolan sih begitu. Oke, atau ini aja, kan satu dapil ya, ini sama Bro Kristul yang sudah anggota dewan ya. Iya. Bisa menyanyi suara yang sudah kecil. Dapat Kalau saya begini, sehingga tadi Kristul bisa 2 kursi gitu kan, ada peluang dari 2 kursi. Kalau berdasarkan ekonomi juga tidak punya target suara, ya bingung juga nih. Kalau saya misalkan jadi caleg, saya harus punya target suara. Harus punya harus dapat segini, harus ada perbandingan seperti itu. Atau udah punya cara nggak untuk nyanyi Bro Kerjula? Kalau cara nggak, cara yang bagus nggak? Supaya Bro Tommy menang, tentunya mendaftar caleg itu ingin menang kan? betul. Ingin menang kan? Ingin menjadi anggota dewan kan? Betul. Ya, tentunya kan udah punya itu. Pola apa yang nggak akan lakukan gitu? Kalau pola tempat ngobrol santai dengan Bro Kris, jadi ya itu tadi Bro apa yang memang sudah wilayahnya Bro Kris ya silakan di situ. Saya nggak akan masuk ke sana karena impaknya juga nggak bagus terhadap saya pribadi, partai secara keseluruhan gitu. Nanti saya masuk memang wilayahnya belum tergarap atau bisa menjadi celah bagi PSI secara partai gitu. Jadi kalau misalnya Bro Kris main di sana ya silakan. Saya akan ambil 100.000 mata pilih itu cukup banyak gitu saya ini. Tinggal metode gerak seperti yang Bro bilang tadi, saya sepakati. Cuma kalau bicara angka sekali lagi dengan keterbatasan mobilitas saya nggak bisa berani target sekian dengan berani. Sekian dari saya. Jadi kalau politik bagi masyarakat, ketika politik bagi masyarakat seperti apa ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya kayaknya begini tuh, apa yang diomongkan itu selaras dengan apa yang dilakukan. Jadi saya percaya dapat bicara dari senior-senior saya itu. Jadi ketika bisa menjadi contoh, orang akan dimangkat tuh kasih sendiri. Contoh kecil begini tuh. Saya punya motor, selalu saya cuci di tempat yang tidak besar, jadi kecil. Buat saya kalau bentar dan kalau standarnya 12.000, saya kasih 15.000 tanpa saya bawa nama partai. Gitu. Jadi sambil ngobrol ya, saya dari mana ini? Nggak pernah bawa partai. Kecuali terakhir yang kemarin ketika teman-teman walk out, nah itu sempat saya bukan suami itu, saya ngobrol lah istilahnya. Ini saya nggak pernah, bukan saya malu atau apa, bukan. Jadi saya percaya begitu, mengajak itu dengan hati, bukan ngomong.
Kalau ngerokok, berhenti ngerokok, sambil ngerokok kan aneh gitu. Nanti kita tidak merokok, sampai orang semua merokok. Nawarin loh, saya nggak ngomong. Itu lebih, menurut saya, impactnya kan lebih terasa. Kalau saya tidak jalan ke masyarakat, itu terkait politik ini. Karena politik bagi masyarakat itu sepokok saja kan. Jadi kan harusnya orang-orang partai yang menyatakan bahwa politik itu bukan bohong. Oke, jadi kalau saya percayanya dengan tindakan ya dari integritas ini diundang begini. Analoginya begini kira-kira. Habis dari sini mungkin kita pulang jam 11:30 hujan di perempatan ketemu lampu merah nggak ada orang, apakah akan lolos berhenti? Argumennya sampai situ. Jadi apa bedanya? Kita dari segi kesadaran pakai sini ya. Kita harus mampu menyatakan masyarakat. Lewat jalur politik melalui PSI yang begini, anti toleran, anti korupsi. Dan kita mau menyampaikan menyelesaikan program-program implementasi di masyarakat. Itu baru PSI. Artinya kembali tadi, jangan untuk menjadi anggota kalau kita pintar mendidik masyarakat, mengapa ideologi ke masyarakat, ya kan? Jangan menjadi model itu juga, nggak ada kebenaran itu, beda nih. Nah, ini masyarakat bertahun juga. Mana lembaga dewan kota, kalau juga kota, siapa kota politik? Karena ada masih dari kalau saya tidak ada pertanyaan Saya cuma berterima kasih untuk kesempatannya bisa sampai sini. Jadi ketika di 2019 sempat menjadi pemilu sebentar karena berganti juga tempat Pak. Dari situ melihat data, saya baca diskusi dengan beberapa teman, akhirnya saya putuskan untuk di 2012 saya maju dan persiapannya kalau saya kuliah mencoba baca buku ya 1 bulan gitu, minimal 1 bulan di terakhir mikir. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat hingga malam hari ini. Satu hari luar biasa. Dari 30 bacalek 21 aktif sampai juga ada 25 bacalek yang sudah interview secara terbuka pada hari ini. Dan bagi yang tertarik untuk duduk dengan PSI Kota Bandung menjadi caleg, silakan segera gabung karena kami membutuhkan orang terbaik di semua lini di Kota Bandung. Dan di sini ada teman dari Jawa Barat juga. Terima kasih untuk kehadirannya dan semoga di Jawa Barat juga kita sukses besar. DPD DPW PSI Kota Jawa Barat bisa maju dan jaya dan kita bisa juara ini 2024. Terima kasih dan salam solidaritas. Saya pasang PSI. Bagaimana teman-teman dibacakan di DPD Kota Bandung, silakan segera mendapatkan pada bulan Agustus sudah dibuka kembali. Kami tunggu sampai beres.